Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin, 7 November 2022, berjudul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan membersihkan kecemaranmu, adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, metode yang perlu dipakai dan yang dikehendaki Kristus dari kita, sebagaimana ditulis Yesaya, bahwa Dia akan membersihkan kecemaranmu, bila mana kita benar-benar menunjukkan kasih sayang sejati, bukan kasih pura-pura, dan berterus terang mengakui, menyesali, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa, serta menyadari bahwa kita adalah kepunyaan Kristus. Pengakuan imanmu tidak menjadi jaminan bagimu pada hari itu, melainkan keadaan dari kasih sayangmu. Apakah Ka'bah jiwa itu sudah dibersihkan dari kecemarannya? Apakah dosa-dosa saya sudah diakui? Dan apa saya sudah menyesalinya di hadapan Allah? Semua dihapuskan. Apakah saya terlampau ringan menilai diri saya? Adakah saya bersedia melakukan segala pengorbanan apapun demi kemuliaan pengetahuan akan Yesus Kristus? Apakah setiap saat saya merasa bahwa diri saya ini bukanlah milik saya sendiri, melainkan kepunyaan Kristus, sehingga pelayanan saya menjadi milik Allah yang memiliki saya? Kedua, metode yang perlu dipakai dan yang dikehendaki Kristus dari kita, sebagaimana ditulis Yesaya, bahwa Dia akan membersihkan kecemaranmu, bila mana kita melakukan kewajiban dan memperbaiki kehilafan-khilafan dan tidak menunggu penyegaran itu datang begitu saja ke atas kita. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa jika umat Allah tidak berusaha mengerjakan bagian mereka, tetapi menunggu penyegaran itu datang ke atas mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta memperbaiki kehilafan-khilafan mereka, kalau mereka bergantung kepada hal itu untuk membersihkan mereka dari kecemaran tubuh dan roh, serta melayakkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam seruan nyaring malaikat yang ketiga itu, maka mereka akan kedapatan ringan. Ketiga, metode yang perlu dipakai dan yang dikehendaki Kristus dari kita, sebagaimana ditulis Yesaya, bahwa Dia akan membersihkan kecemaranmu, bila mana kita tidak larut dalam dosa dan tidak menyerah pada kecemaran diri, tetapi selalu memandang pada kasih karunia Kristus. Kita tidak akan menyerah pada kecemaran yang terdapat pada umat manusia, dan tidak akan menaruh semua itu di depan mata pikiran kita. Kita tidak boleh memandang kepadanya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Apakah kerja kita? Melihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Keempat, metode yang perlu dipakai dan yang dikehendaki Kristus dari kita, sebagaimana ditulis Yesaya, bahwa Dia akan membersihkan kecemaranmu, bila mana kita tetap mengekang hawa nafsu dan tidak memanjakan selera, agar kekuatan moral kita bisa terjaga selalu. Kecemaran merajalela dewasa ini, bahkan di antara orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Hawa nafsu tidak dikekang, kecenderungan kebinatangan semakin diperkuat oleh pemanjaan, sementara kekuatan moral senantiasa semakin lemah. Dosa-dosa yang membinasakan orang-orang sebelum air bah dan kota-kota tanah datar ada dewasa ini, tidak hanya di negeri-negeri orang kafir, tidak hanya di antara orang-orang yang mengaku Kristen populer, tetapi juga di antara mereka yang mengaku mengharapkan kedatangan Anak Manusia. Jika Allah harus menampilkan dosa-dosa ini di hadapanmu sebagaimana mereka muncul di pandangan Allah, maka engkau akan sangat malu dan ngeri. Kelima, metode yang perlu dipakai dan yang dikehendaki Kristus dari kita, sebagaimana ditulis Yesaya, bahwa Dia akan membersihkan kecemaranmu, bila mana kita tidak memanjakan pemikiran-pemikiran tersembunyi yang akhirnya bisa menjadi kebiasaan. Pemikiran-pemikiran terpolusi yang tersembunyi menjadi kebiasaan dan akan meninggalkan bekas dan kecemaran pada jiwa. Sekali melakukan tindakan yang salah dan satu noda telah diperbuat, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain daripada darah Kristus. Dan jika kebiasaan tidak berbalik dengan satu tekad yang kuat, maka jiwa akan dikorup
dan air yang mengalir dari mata air yang kotor akan mengkorup orang lain. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.